Taib. Nah, rumusnya adalah jika Nabi tetap meminta kita atau ada perbandingan sesuatu yang besar, ini menandakan pahalanya banyak. Makanya ketika disebutkan lebih besar dibanding sabar, ini menandakan pahala salat itu banyak, Pak. Sampai nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ternyata amal yang pertama dihisab oleh Allah itu salat. Nanti di Abu Daud nomor hadis 864. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Maaf ya, Anda walaupun ratusan kali umrah, salat Anda bermasalah, umrahnya nggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali salatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Nah, karena itu, maaf, ya Allah, bagaimana supaya salat ini jadi ringan saat ditunaikan? Baik. Teruskan ayatnya, kita mulai inti pembahasan kita. Illa 'alal khashi'in. Salat ini akan berat ditunaikan lebih daripada mengemban sabar dalam kehidupan, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk. Masya Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Jadi yang merasa berat dalam menunaikan sholat itu, mohon maaf, ya, kebalikannya berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena bagi orang khusyuk itu nggak ada yang berat, ringan aja kok, biasa. Jadi kalau Anda merasa berat menunaikan sholat, maaf, jangankan untuk sholatnya, mau dekat waktu sholat aja sudah malas-malas, itu tanda pertama sholat Anda tidak khusyuk. Bagi orang khusyuk itu biasa. Ingat ya, ada orang yang menunaikan sholat fardu saja, masih malas-malas. Ketika fardu, masih tenang-tenang. Ada orang yang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah, Pak. Ada orang dengar iqamat, sampai qomat, Pak, belum ingat sholat. Ada orang yang belum azan, belum berkumandang, atau baru dengar azan, sudah mengatakan, saya terlambat nih. Saya terlambat. Padahal azan baru berkumandang. Tadi subuh kan 4.35. Dia biasa tahajud, bangun jam 3. Tiba-tiba dia bangun pas azan. Allahu Akbar, ya Allah, terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. 4.35, subuh belum dimulai, baru azan, dia sudah menyesal. Ada orang yang bangun jam 5 lewat 34, lewat tuh. Bukan cuma komatnya, waktu sholat udah lewat, dia tenang aja. Ini menandakan kalau dia merasa, Anda satu hari kalau merasa berat menunaikan sholat, itu tandanya, itu tanda pertama ada ketidakkhusyuan dalam menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Jadi, teman-teman sekalian, yang pertama, kaidah sholat yang berat ditunaikan itu ternyata tidak berlaku bagi semua hamba, ya. Kecuali hanya bagi orang yang khusyuk, sholat itu akan ditunaikan dengan ringan. Kaidah pertama, tahan, gak usah dihapus. Saya ulang. Maaf, sholat tadi berat atau ringan? Tuh kan belum khusyuk tuh. Sholat, tahan. Baik, kecuali bagi orang yang khusyuk. Baik. Menilai masing-masing saja ya. Kalau masing-masing sudah merasa nyaman dengan sholat, itu tanda pertama dan nikmat pengantar kehusyuan. Baik, keluarkan rumusnya. Fokus, keluarkan rumusnya. Dari sini, kita bisa ketahui dari uraian Quran ini, ternyata kalau kita ingin ringan sholatnya, ingin khusyuk dalam sholatnya, ternyata proses khusyuk itu tidak dimulai saat sholat, tapi dimulai sebelum sholat. Perang sholat. Saya ulang, lihat kalimatnya. Sholat itu berat ditunaikan. Jadi ada orang yang ingin sholat merasa berat, gitu kan? Kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk itu mau sholatnya ringan. Ini menandakan khusyuk dimulai bukan saat menunaikan sholat, tapi dimulai pra sholat. Jelas di sini? Jadi kalau Anda nanti bertanya, bagaimana cara saya khusyuk ya Allah supaya sholat saya ringan? Maka dijelaskan kemudian nanti oleh Al-Quran. Proses khusyuk ini tidak dimulai saat menunaikan sholat, tapi disiapkan sebelum sholat itu ditunaikan. Sekarang kita pelajari dulu, supaya sholat kita lebih ringan. Kita akan bahas khusyuk, atau cara khusyuk dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sebentar. Nanti kalau sudah dipahami rumusnya, antum gak usah ikut pelatihan. Ya, sekarang banyak pelatihan-pelatihan khusyuk dalam sholat, nggak apa-apa, silahkan ikuti, dapatkan ilmunya. Tapi sebetulnya teorinya sudah jelas di sini. Ya, kalau antum bisa praktekkan, insya Allah akan lebih baik. Ya. Baik, fokus. Ya Allah, Engkau katakan sholat begitu berat, kecuali bagi orang khusyuk.
Orang khusyuk akan ringan menunaikan sholat. Bagaimana cara kami khusyuk? Teruskan. Quran surah kedua ayat 46-nya. Ini cara pertamanya. Baik. 1. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu 1, yaitu orang yang sebelum sholat. Orang yang sebelum sholat. Ingat, bukan saat sholat ya. Fase pertama yang pra sholat. Orang yang sebelum sholat sudah menyiapkan diri. Sudah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Untuk menghadap pada Rabbnya. Orang yang sebelum sholat telah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kadang-kadang terjemahan tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Ya. Di situ kan disebutkan menduga bertemu dengan Allah. Ya, dhann itu punya 3 arti. Ya, bisa dugaan biasa, bisa dugaan kuat, bisa punya keyakinan. Kadang-kadang yakin disebut dengan dhann. Ya, kalau terlampau yakin disebut baru dengan kalimat al-yaqin. Nah, sekarang fokus, perhatikan. Keterangan Al-Quran, orang khusyuk itu bedanya, kelihatan tandanya sebelum dia menunaikan sholat. Jadi sebelum dia menunaikan sholat, dia sudah punya persiapan. Dia merasa nih, saya akan menghadap Allah sekarang. Harus punya persiapan nih. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya kasih ilustrasi nih. Jam 9 nih. Ada undangan makan siang nih. Ya, insya Allah ba'da dhuhr. Ya, jam 1 itu ya, ada undangan makan siang kita, Bapak dan Ibu sekalian, dari salah satu tokoh ya, di Jakarta. Insya Allah undangan terbuka. Kalau misalnya saya ajak Bapak Ibu juga mungkin bisa ya, untuk bisa hadir di situ. Kira-kira kalau ada undangan dari salah satu tokoh, ada ajakan, kemudian kita diajak makan, antum perbaiki penampilan nggak? Perbaiki, baik ya. Cuci muka nggak? Cuci muka, perbaiki, bagus ya. Maaf, ini cuma contoh ya, cuma contoh, bukan beneran ya. Cuma contoh aja, nggak ada undangannya, tapi saya cuma kasih ilustrasi. Kan di awal saya bilang ada ilustrasi gitu kan. Baik, saya mau diundang jam 12 gitu kan, antum mau saya ajak, antum perbaiki ya. Baik, perbaiki penampilan. Baik, bahkan undangan yang dari manusia, ya ada resepsi pernikahan, ada undangan macam-macam, bajunya begitu bagus, bahkan baju terbaru dipakai, sepatunya disemir dulu, undangan dari manusia yang belum tentu memberikan apa yang Anda harapkan. Belum tentu memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, sekarang bandingkan ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan apa yang sudah Anda siapkan pada zat yang telah berjanji untuk mengabulkan segala permintaan Anda, memaafkan segala kesalahan Anda, mengampuni segala dosa-dosa Anda. Anda diundang oleh manusia saja yang belum tentu mengabulkan permintaan kita, persiapannya begitu bagus. Bahkan Masya Allah, kalau diundang pejabat tertentu, atasan tertentu, kata-kata juga diatur dulu. Bagaimana supaya jelas kalimatnya, bagaimana supaya tampilnya saya mengesankan, bagaimana supaya dilihat karismanya muncul dengan kebaikan. Bertemu manusia bisa sedemikian Anda perfeksionisnya. Maka bagaimana ketika bertemu dengan Allah? Orang khusyuk akan lebih daripada itu. Makanya diturunkan di Quran surah ke-7 ayat 31. Perhatikan persiapan orang khusyuk ketika akan menghadap kepada Allah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Masya Allah. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk seluruh keturunan Adam. Kita ya. Hei anak cucu Adam, jika Anda mendengar seruan dari masjid, sholat, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terindahmu. Coba lihat kalimatnya, pakaian terindah. Itu sindiran halus di Quran. Antum Masya Allah memenuhi undangan manusia, pakaian begitu indah, disiap-siapkan bagus. Memenuhi undangan Allah di tempat terbaik di muka bumi, pakaian kita begitu-begitu aja. Coba cek. Bahkan ironisnya, mohon izin. Lihat, coba bandingkan. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Mau musyrik. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kebaya, Masya Allah, ada yang pakai batik, anaknya dibawa, rambutnya kepang 2, bawa makanan macam-macam, gembiranya luar biasa. Orang mau musyrik gembira pakai pakaian bagus. Antum yang sudah dikasih iman, dipanggil ke tempat yang memberikan iman, Masya Allah, pakaian begitu-begitu aja.
Pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Masya Allah, belakangnya nomor 9. Malaikatnya sampai bingung. La haula wala quwwata illa billah. Kalau nggak percaya coba deh siapkan ya. Kalau nggak percaya, silahkan antum siapkan pakaian sholat nih. Pakaian yang terbaik, laki-laki pakai minyak wanginya, kan? Hadirkan yang paling indah, itu akan lain suasananya dengan menggunakan pakaian ala kadarnya. Silahkan cek. Pakai nih sholat pakai kaos oblong, sekedar menutupi aurat. Bandingkan dengan pakaian yang lebih baik dibanding itu. Cara sholatnya akan lain. Takbirnya juga akan enak. Begitu takbir, Allahu Akbar, nikmat. Gak percaya silahkan Pak. Begitu zuhur, hadirkan suasana tadi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik. Allah yang kita hadapi. Yang kedua, antum katakan tadi, Masya Allah, ya, ada yang cuci muka dulu, ada yang mandi dulu, ada yang macam-macam dulu. Bertemu dengan Allah, persiapan kita tambahkan. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Nanti kita bahas turunannya. Sudah. Satu, siapkan pakaian terbaik. Ya, nanti begitu mau sholat, kalau bisa punya pakaian-pakaian khusus ya untuk sholat yang cukup baik, yang cukup indah, supaya enak saat menunaikannya. Ya, nanti begitu nanti antum masuk saf bisa kelihatan tuh. Silahkan aja cek, ya. Silahkan cek. Bajunya yang enak, yang bagus, cara sholatnya akan lain. Baju yang biasa-biasa akan lain juga. Ya, tapi tidak harus saling mengomentari ya. Datang orang pakai kaos, nggak khusyuk ya kayaknya, nggak usah ya, pelan-pelan aja. Untuk foto, ceklik, contoh orang tidak khusyuk. Itu berlebihan ya, jangan. Hati-hati. Baik. Ya, fokus ini. 2. Sempurnakan wudu. Ketemu manusia, antum mandi dulu, cuci muka, menghadap Allah, sempurnakan wudu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya agak cepat sedikit ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Tolong pahami betul ini ya. Ya, saya tidak akan ulang lagi rumus ini insyaallah. Setiap Anda menemukan ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, dibuka dengan kalimat iman, apapun jenis kalimatnya, maka informasi yang disampaikan itu menjadi ukuran, parameter kekuatan iman pemiliknya. Di setiap Anda menemukan kalimat dalam Quran, misal dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu menunjukkan kadar keimanan pemiliknya. Semakin Anda respon cepat menunaikannya, itu tandanya imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas mengerjakannya, itu tandanya imannya bermasalah. Di ayat ini, kalimat iman disandingkan dengan wudu. Ingin memberikan kesan bahwa semakin bagus wudu Anda, semakin menunjukkan imannya itu sedang bagus. Tapi kalau Anda semakin malas-malas berwudu, pengen cepat-cepat, sekedar asal basuh saja, ini menunjukkan selain tidak khusyuk nanti dalam sholatnya, juga menunjukkan imannya bermasalah di situ. Pulang ke rumah, cek anak-anak Anda, lihat bagaimana dia wudunya, diajarkan apa di sekolahnya. Kalau cuma dia kemudian wudu asal basuh begitu saja, padahal dia latihan di sekolah Islam, latihan wudu, latihan sholat, tapi wudunya berantakan, yang salah bukan anaknya. Itu tandanya gurunya bukan cuma kurang khusyuk, kurang iman dalam dirinya. Bagaimana sholat bisa bagus kalau yang mengajarkannya pun tidak baik? Perhatikan lagi, cek lagi di rumah, sempurnakan kembali. Kalau anak dari kecil bisa belajar yang baik, kesananya akan lebih bagus. Saya sering kali menangis tuh dengan istri kami itu. Saya lihat, ya Allah, penghafal Quran terutama Pak Bu ya. Sekarang tuh begitu mudah gitu menghafal Quran. Mudah sekali. Maksudnya mudah mentolerir ya. Diberikan hafal-hafal, bangga dengan hafalan. Kami pernah kumpulkan 30 anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Bacakan Quran, Masya Allah. Ada yang sekian juz, sekian juz, sekian juz. Ketika dibacakan kami malah menangis. Anak itu dengan kekuatan hafalannya, diajarkan bacaan yang salah. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, bahrojnya jadi keliru. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kasihan dia ngulang lagi. Makanya dulu nggak ada pelajaran tahsin. Dulu adanya tajwid. Tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Ya, tapi karena ada yang ngajaran tidak baik dan benar, makanya diulangi lagi, ditahsin, diperbaiki. Perbaiki itu kan artinya ada yang tidak baik. Kami kalau belajar di Timur Tengah, datang pada syekh kami untuk talaki Quran, jangan harap Anda bisa membacakan Quran sekian juz pertama datang. Begitu datang, udah jauh-jauh gitu kan, 20 kilo pakai taksi datang senyum-senyum, fadhal iqra ya bunai. Silakan baca.
Alif Lam Mim. Masya Allah. Hasbuk. Udbukrah. Masya Allah. Cukup ya. Balik lagi besok sini. Itu. Ada yang baru ta'awudz malah. Ya. Tafadhal. Ta'awudz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakfi. Udbukrah. Masya Allah. Cukup. Besok sini lagi ya. Antum datang jauh-jauh Pak. Dari Bandung ke Jakarta mau ngaji Quran, begitu ta'awudz cukup ya, besok kesini lagi. Datang lagi nggak? Itu nggak mudah. Tapi guru yang baik dia akan dengar dulu untuk melihat apa penyakit di lisannya, bagaimana dia mengucapkan huruf. Begitu dia dengar, oh ini masalahnya, dianalisis tuh. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam mengajarkan anak ini. Dilihat. Besoknya baru diberikan pelajaran. Ucapkan begini, ucapkan begitu. Anda sabar 20 ayat, kesananya bisa baca sendiri. Tinggal gharib muskilah saja. Tapi kalau terlalu diberikan toleransi, bagus, hafalan kuat ini, yang dibaca salah semua. Memang menghafalnya mungkin cuma 6 bulan, tahsinnya bisa 3 tahun. Karena setiap kalimat diperbaiki lagi. Karena itu kita kembalikan nih, kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa menyulitkan? Nah ini kalimat wudu di sini disandingkan dengan kata iman untuk menunjukkan semakin sempurna wudunya, semakin bagus imannya. Nah, tanda khusyuk seseorang ketika akan khusyuk menunaikan sholatnya, dia akan perhatian pada wudunya. Bahkan mohon maaf sekali lagi, wudu ini disebutkan langsung nanti dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243. Ini ada kisah menarik di sini. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengisahkan, ada seorang lelaki di zaman Nabi, selesai berwudu, dia sedang wudu. Fataraka bimawdhi'in fi dhahri min rijlihi. Maka dia saat wudu tidak sadar, ya, karena terburu-buru, meninggalkan basuhan sedikit saja, yang senilai dengan besar kukunya. Jadi begitu membasuh kakinya, ada yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh ini, itu lebarnya cuma selebar kuku lah. Karena dia buru-buru, tidak terbasuh sekecil kukunya itu. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Begitu datang, irji' fa ahsin wudu'aka. Maaf, kamu belum wudu, ulangi wudumu, perbaiki. Saking pentingnya khusyuk itu dimulai dari wudu, seorang sahabat pun tertinggal secuil kukunya, kata Nabi, perbaiki wudunya, kamu belum wudu. Bahkan ingat betul ini ya. Saking khusyuknya atau menentukannya proses khusyuk dimulai dengan wudu, orang yang wudunya tidak benar, bukan cuma tidak khusyuk, maaf, sholatnya pun tertolak. Itu ada nanti di Al-Bukhari nomor hadis 135, hadis Muslim nomor hadis 255. La tuqbalu salatu man ahdatha idza lam yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat orang yang punya hadas sebelum dia berwudu dengan benar. Jadi jika ada seseorang kemudian salat ya, dengan wudu yang tidak benar, sekalipun dia tidak punya hadas, wudunya tidak benar, itu kalimatnya jelas, la tuqbal, salatnya enggak diterima. Bahkan Nabi meminta mengulang. Ya, Nabi meminta mengulang. Jadi saat kita menunaikan wudu ini, bukan sekedar kita menghadirkan proses pengantar pada khusyuk, menyiapkan diri untuk bertemu Allah, tapi juga nanti akan menentukan kualitas salat yang kita tunaikan. Saya akan bagi 2 pembahasan di sini. Pembahasan pertama, apa kaitan wudu dengan khusyuk? Pembahasan kedua nanti, bagaimana cara wudu yang benar untuk mengantarkan pada benarnya proses salat kita. Paham sampai sini? Baik, dari sini nanti saya tutup dulu. Kalau ada waktu untuk berdiskusi, baru kemudian kita coba jawab. Ya? Baik. Teruskan Quran surah kedua ayat 46 ujung ayatnya. Ya Allah, kenapa saya mesti memilih pakaian terbaik kemudian mencoba menyempurnakan wudu dengan baik? Alasannya, maaf, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu akbar. Awas, ini intinya. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Orang khusyuk itu orang yang mempersiapkan diri akan menghadap kepada Allah. Makanya panggilannya ketika dipanggil, panggilan menghadap. Ya. Adzan. Saat kita dipanggil salat kan ada adzan ya. Baik. Siapa yang panggil?
Allah. Baik, saya kasih contoh misal. Pak Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Masya Allah. Kita 5 kali dalam sehari minimal dipanggil oleh Allah. Diingatkan, mungkin kamu meninggal. Mungkin waktu kamu hari ini. Ayo, dipanggil Allah. Kita tidak tahu kapan panggilan itu akan menghadirkan panggilan untuk selamanya. Setiap dipanggil, tiap hari ada panggilan. Panggilannya bukan panggilan biasa, bahasa Qur'annya wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa kamu mesti menyiapkan pakaian terbaik? Kemudian siap-siap dengan wudhu dulu. Kata Allah sederhana, karena barangkali saat sholat itu sholat terakhir kamu. Mungkin kamu wafat. Gak ada keadaan terindah menghadap Allah kecuali dalam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta pakai pakaian terbaik, wudhu dengan sempurna, ya, supaya saat meninggal nanti pakaian-pakaian terbaik. Masya Allah sudah dalam keadaan berwudhu. Dan kaitannya dengan khusyuk, kaitan dengan khusyuk, ya, saat Anda akan menunaikan sholat kalau ingin khusyuk, bayangkan itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Itu cara khusyuk pertama. Rasakan bahwa sholat itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Ini cara khusyuk yang pertama. Prak sholat. Ya. Jadi Anda ketika mendapat panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dipanggil Allah. Mungkin saya dipanggil untuk selamanya. Cepat. Jangan tunda. Makin Anda tunda, mungkin maut datang lebih cepat, kan? Udah wudhu dulu. Nanti kita ajarkan cara wudhu yang baik. Setelah itu Anda siapkan pakaian yang paling halal, ya. Bukan yang paling mewah, yang paling halal kenakan. Sehingga saat begitu Anda sholat, tiba-tiba Anda meninggal, Masya Allah, dengan pakaian paling halal. Ada wudhu yang terbaik ditunaikan. Rasakan, begitu Anda mau memulai sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kami punya seorang siswa yang diantara siswa daurah yang kami siapkan di sekolah kadar ulama. Kami berada di Palembang, dia tidak cerita. Kalau malam Kamis kita bertemu, ya, dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan. Masya Allah, kasih kabar kepada kami selesai Jumatan, padahal saya baru terangkan di Jumat itu. Suatu saat kita akan wafat. Ya, Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan, lancar, persalinan normal, sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Tiba-tiba, yang dilahirkan anaknya, yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan. Sampai dengan koma. Sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluarga yang saya kenal sangat saleh. Orangnya baik, istrinya salehah, dia bercadar juga, Masya Allah, luar biasa lah. Dan sangat luar biasa tampilan kehidupannya itu. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini, sudah kamu merindukan wafat yang sangat indah. Sudah kamu wafat dalam keadaan jihad saja. Bukankah jihad perempuan saat melahirkan? Wafatnya syahadah, dalam keadaan dia berjihad. Masya Allah. Hidupnya luar biasa, diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana Pak, cuman jualan kebab, gitu kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaqi, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang. Ya, dan hidupnya indah. Hidup dalam keadaan yang terbaik, meninggal pun wafatnya syahadah. Itu yang paling diharapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat dalam keadaan suami Jumatan, wafatnya dalam keadaan syahadah, diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, persiapannya lengkap semua. Suami sholat, istri dalam keadaan setelah melahirkan, selesai. Indah, kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas, hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu Anda diwafatkan seketika. Apa faedahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktunya? Ini Allah saya katakan tadi di bawah itu, saya kena serangan di dada itu. Begitu keluar, duduk kami di belakang. Mungkin hari ini saya meninggal ya, sampai Masya Allah gitu kan. Tapi kita nggak bisa pilih kan. Ya, mungkin berharap meninggal cepat, tiba-tiba lambat. Mungkin berharap meninggal lambat, tiba-tiba cepat. Kita nggak bisa pilih gitu. Allah Ta'ala ada. Karena itu siapkan. Dulu di Qatar Bu, ada seorang perempuan. Dia sudah diangkatkan, malamnya mau ditampilkan, diperkenalkan. Saya dulu pernah kisahkan ini. Ya, maaf, begitu sudah dandan rapi, bagus, pakaiannya indah, ya, make upnya bagus. Ibunya datang. Hanil waqt saya. Ayo waktunya tiba, kamu keluar. Begitu dia mau beranjak, tiba-tiba dia dengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat panggilan Allah. Dia sampaikan pada ibunya, ya amati, wahai ibunda tersayang. Datang panggilan Allah. Adzan nida. Masya Allah. Kata ibunya, akhirha. Kan bisa diakhirkan Isya itu. Kamu sekarang muncul dulu. Ya.
Kata beliau dijawab, ibunya marah, kalau kamu nanti wudhu, luntur kembali make upnya, itu Isya bisa diakhirkan. Kamu ini menolak mama, katanya. Dia keluar, dia tutup pintunya kencang. Anaknya memaksa tetap ingin sholat. Apa yang terjadi? Wudhulah perempuan ini kisahnya ada. Kemudian dibasuh wajahnya dan seterusnya, luntur make upnya, Pak. Normal ya. Dia sholat dengan tenangnya, dia takbir, dia rukuk, dia sujud. Saking nikmatnya sujudnya, Bu, lama sampai nggak bangun lagi. Meninggal dia dalam sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia tampil dengan nikmat. Itu bukan itu, air wudhu itu yang paling indah. Masya Allah. Jadi begitu Anda mau sholat, bayangkan. Makanya imam ketika Anda mau sholat, kan imam itu bukan formalitas. Teman-teman yang jadi imam, bertakwalah pada Allah. Bukan formalitas Anda berbalik mengatakan istaqimu. Itu bahasa nabinya, bahasa sentuhan jiwa. Makanya boleh disampaikan dengan kalimat isyarat. Isyarat itu maksudnya bahasa yang dipahami oleh makmum. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Di kalimat syariat itu ada dua. Ada yang harus menggunakan lafadznya, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, jadi keliru nanti. Azan misalnya, itu nggak boleh diterjemahkan. Harus pakai bahasa aslinya. Allahu Akbar, nggak boleh diterjemahkan. Orang nggak paham, barangkali nggak ke masjid, saya terjemahin aja deh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Pada ke masjid, cuman situasi ramai. Ya, baik. Ya, jadi ada situasi yang tidak tepat di sini. Ya. Nama-nama Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Maksudnya disebut dengan bahasa terjemahannya. Ya, Al-Baqarah, An-Nahl, An-Naml. Jangan gunakan dengan terjemahan ketika ditanya misal. Bro, Masya Allah, dibalik panggilannya bro, dia ada biker soleh itu, panggilan-panggilan begitu. Masya Allah. Mas, lagi baca surat apa nih? Masya Allah, surat semut nih. Nggak enak tuh. An-Naml gitu kan. Ente apa? Sapi. Nggak nyaman. Jadi candaan yang tidak nyaman, kan? Al-Baqarah, An-Naml. Nah itu kalimat-kalimat yang dalam bahasa syariat tidak boleh diterjemahkan dalam ungkapannya. Baik. Tapi ada kalimat yang mesti disampaikan dengan bahasa yang dipahami. Ya, terutama khususnya bahasa imam ketika dia mulai berbalik. Itu boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal. Nggak harus pakai bahasa Arab karena kalimat hadisnya isyarat. Istaqimu. Boleh dia berbalik. Pertama lihat dulu wajah-wajah orang sholat. Untuk memetakan nanti surat apa yang dibaca sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Barangkali ada yang sedang transit, ada yang sudah tidak kuat berdiri lama. Dilihat, nanti dibaca surat yang sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Yang kedua, dibawa dalam suasana khusyuk. Pak Ibu sekalian, dia rapatkan safnya. Tenangkan hatinya, khusyukkan. Mungkin ini menjadi salat terakhir kita. InsyaAllah. Coba bayangkan dengan yang kedua. Istaqimu. Nyaman mana? Satu atau dua? Satu, karena kita paham dengan kalimat yang disampaikan. Boleh Anda satukan? Boleh. Makanya ketika dibawa suasana itu, salatnya enak. Ya, nggak harus terjemahkan. Saya pernah dinas tuh di Saudi, 2010. Salat di Masjid Syekh bin Baz, gitu ya. Masya Allah, ada kalimat bagus tuh. Ya, kata imamnya berbalik, istaqimu, aqfid an-naqad, ij'al al-ittisal bil khaliq, wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Masya Allah, orang dia semua takbir. Ada orang kita dikira, Masya Allah, kalimat bagus nih, bahasa Nabi kan ya kan? Dia praktekkan kan? Istaqimu, aqfid an-naqad, ij'al al-ittisal bil khaliq, wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Kemudian bengong. Cuma yang lain ada yang paham, senyum aja kan? Tahu antum artinya? Baik, tolong rapatkan, luruskan.